Salam Rahayu. Kebanyakan atau beberapa orang bertanya tentang apa sebetulnya yang terjadi akhir-akhir ini sehingga Indonesia bahkan dunia itu mengalami banyak bencana. Gempa di beberapa tempat, bukan hanya di Indonesia, tapi di belahan dunia lain juga mengalami. Walaupun sudah saya pernah ingatkan di tahun 2020, bahkan tentang pandangan metafisis yang akan terjadi di belahan bumi Nusantara. Namun saya tidak akan bisa atau tidak akan mengungkapkan hari besar bagaimana kejadian-kejadian dahsyat itu terjadi, karena itu terkait dengan rahasia alam. Ternyata itu ada kode rahasia yang harus dipecahkan, kode password yang harus dipecahkan. Dan tidak semua orang diizinkan untuk membuka itu. Nah, bicara tentang keselamatan di dalam menghadapi banyaknya kejadian-kejadian alam yang luar biasa ini, ada dua pendekatan. Satu, pendekatannya bersifat rasionalistik. Yang kedua, bersifat metafisis subjektif. Bersifat rasionalistik ya ketika kita menghadapi bencana atau gempa, maka orang-orang di sekitar pantai dan beberapa daerah yang memang berpotensi mengalami gempa, maka dia harus waspada untuk melihat sekian detik dari peringatan yang diberikan, dan itu jaraknya sangat pendek sekali. Ya, karena sangat pendek, kadang-kadang di daerah-daerah bermuskil, kalau memang kejadiannya sangat luar biasa, misalnya seperti gempa Aceh, kalaupun diperingatkan dengan daerah dia tinggal di pesisir, ya pasti kena. Tapi bisa tidak. Tapi usaha itu sebuah usaha, ya jalankan apa yang bisa dilakukan. Dalam menghadapi virus, ya kita juga apresiasi terhadap pemerintah untuk melakukan vaksinasi dan sebagainya. Itu kan upaya rasional yang harus dijalankan, dan saya juga tidak menentang itu. Dalam menjalankan vaksinasi, walaupun mungkin diberitakan di negara Afrika Selatan cuman sebatas kehandalannya itu cuman 10%, itu kan kasuistik di beberapa tempat, mungkin di daerah lain mungkin ada yang 50% dan sebagainya. Tapi setidaknya itu kan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan wabah pada pandemi COVID. Upaya itu ya dijalankan. Katakanlah misalnya orang yang sudah diimunisasi masih terkena virus atau kena virus, ya bisa terjadi, itu sih bisa saja terjadi, sebuah dunia yang kompleks dan proses-proses yang kadang-kadang tidak bisa diawasin, karena itu kan yang bekerja adalah
bakteriologi di dalam kandungan vaksin, terkait juga dengan kekuatan tubuh untuk membuat kopian pertahanan diri di dalam tubuhnya. Namun apakah nanti yang terkena ini memiliki dampak sampai tingkatan berapa persen, itu kan belum juga ada penelitiannya di situ. Orang yang belum divaksin kemudian kena COVID, misalnya langsung meninggal, sementara orang yang divaksin kena COVID setidaknya masih hidup misalnya. Contohnya seperti itu misalnya. Itu kan butuh penelaahan yang lebih mendalam, dan itu tugasnya dari pihak kesehatan dan juga pemerintah untuk melakukan proses-proses seperti itu. Nah, keselamatan dalam pendekatan yang bersifat metafisis subjektif atau spiritualitas, maka pendekatannya mungkin sedikit berbeda. Pemahaman keselamatan di dalam pendekatan spiritualitas adalah bahwa keselamatan itu milik pribadi sebetulnya, milik jiwanya sendiri, milik hidupnya sendiri. Bila hidupnya menghendaki untuk tetap hidup, ya dia akan tetap hidup. Namun bukan berarti menghilangkan usaha yang bersifat rasional, tidak. Karena pendekatan yang bersifat spiritualitas itu juga tidak bisa disamakan persoalannya. Wah, saya memilih pendekatan spiritualis ajalah karena saya meyakini itu, bukan pada keyakinan. Spiritualitas itu bukan pada keyakinan, tapi sebuah pola yang sudah dikembangkan dalam rentang waktu. Orang yang memiliki ketahanan virus karena pendekatan spiritualitas, karena dia sudah mengembangkan spiritualitasnya sudah cukup lama. Oleh karena itu, bagi yang baru masuk dunia atau kehidupannya bermasalah, ya bermasalah dalam pengertian di sini adalah kehidupannya tidak menghargai kehidupan orang lain atau pihak lain dan sebagainya, ya itu kehidupan yang bermasalah menurut saya. Maka ya rentan di dalam sisi pertahanan diri untuk bisa survive. Tapi kalau dia kehidupannya cukup bagus dan masuk dalam dunia spiritual, dia akan merasa batinnya itu atau dirinya itu bersatu dengan alam, bahwa ketika saya hendak pergi ke New York untuk naik pesawat yang akan jatuh, maka saya akan diingatkan jangan naik. Dan itu kan susah untuk dipaham, susah untuk dijelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Namun bukan berarti tidak ada peluang untuk orang yang pada saat ini, detik ini memiliki kesadaran untuk masuk dalam dunia spiritualitas itu kemudian tidak punya kesempatan. Bisa punya kesempatan. Apalagi orang-orang tersebut kemudian bersama dengan orang-orang yang memiliki, katakanlah di dalam ekonomi itu namanya kelebihan hidup. Nah, ini istilah baru, kelebihan hidup. Kelebihan hidup itu orang yang memiliki power spiritual yang sangat tinggi, sehingga ketika
orang tersebut membimbing seseorang, maka akan langsung mengcover juga persoalan-persoalan orang yang dibimbingnya. Nah, itu yang saya maksud bahwa pendekatan rasionalitas itu juga dijalankan. Ya, kita juga mungkin apa yang dihimbau oleh pemerintah ya jalankan sebagai bentuk ketauladanan sebagai seorang yang masuk dalam kehidupan yang diatur ya. Jadi sikap kita terhadap pemerintah, aturan-aturan pemerintah yang kita anggap sah pemerintah di dalam proses-proses secara de facto dan yuridis itu adalah pemerintahan yang sah. Maka kita juga punya kewajiban ketaatan di dalam menjalankan aturan, dan itu adalah sikap-sikap spiritualis. Bagaimana sesuatu yang disepakati itu harus dijalankan. Kalau kita tidak menjalankan, kita seringkali menghujat-hujat yang tidak perlu, ya, maka energi negatif yang menempel di dalam diri kita itu menjadi lebih berkembang dan lebih banyak, dan itu cepat sekali akibatnya. Kita masuk di dalam lingkup komunitas yang sudah terpapar virus, ya kita kena di situ. Jadi pendekatan metafisik subjektif atau spiritualitas ini ada pendekatan bagaimana persepsi keselamatan itu dibangun. Sebuah pola pandangan apa yang dimaksud dengan keselamatan itu, termasuk kesehatan. Ya, banyak juga orang-orang yang kena tsunami itu masih hidup walaupun dia kebetulan ada di pantai. Itu membuktikan bahwa ada kekuatan spirit di situ. Ada kekuatan yang tidak bisa dipahami mengapa orang itu bisa selamat. Ya, dalam bahasa Jawa namanya nilalahnya itu kok bisa selamat. Kenapa? Ya karena sudah dibuat rancangan keselamatannya. Ya kalau mau orang-orang lebih memahami mengapa orang-orang itu bisa selamat, ya akan digali dan akan ditemukan, oh kehidupannya itu seperti ini. Kehidupannya ternyata orang-orang yang baik misalnya. Orang-orang tua kita sudah mengajarkan bagaimana pendekatan atau pandangan keselamatan hidup. Dengan cara misalnya dia sering puasa, melakukan meditasi atau tapa brata, berbaur dengan senyum dengan masyarakat dan lain sebagainya. Itu adalah sikap-sikap yang bersifat spiritualis. Ada kode-kode alam yang memang sudah dipahami oleh kalangan spiritualis. Kalau orang yang memiliki kemampuan di dalam metafisis, maka
pagebluk ini, virus ini bisa dipandang sebagai gerakan yang bersifat perwujudan. Jadi gerakannya seperti bala tentara yang bergerak untuk mencari korban. Namun pendekatan ini kan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat atau memahami. Pada tingkatan tertentu kemudian orang-orang tertentu melakukan satu komunikasi dengan pasukan tersebut ya, untuk supaya tidak menyerang dirinya dan keluarganya harus seperti apa. Jadi bisa memberikan satu syarat tertentu agar kemudian ini dilakukan supaya menjadi tanda tidak diserang. Nah, kalau saya mungkin membakar kemenyan atau dupa di teras yang dekat depan pintu rumah, agar kemudian serangan-serangan yang bersifat metafisis itu tidak terjadi. Loh, kok ini tidak rasional ya? Memang tidak rasional. Ini pendekatannya yang bersifat spirit, bersifat kejiwaan. Kalau diterjemahkan ya bersifat abstraksi juga. Yang mungkin hanya bisa untuk menyenangkan orang yang mendengarkan penjelasan. Kenapa? Ya, dupa itu kan kalau kita hirup itu bersifat aromatik ya. Aromatiknya itu membangkitkan semangat untuk ada kesenangan, kesegaran di situ, yang menimbulkan kekuatan antibodi kita muncul, makin kuat, maksudnya makin kokoh. Nah, ini apakah ini dipahami secara rasional? Ya tidak mungkin bisa dipahami kalau pendekatannya apa hubungannya dengan virus misalnya seperti itu. Nah, saya menertibkannya di dalam jiwa saya kok. Saya memperbaiki perbaikan jiwa saya untuk menangkal pandemi virus dengan cara saya yang saya yakini sebagai satu tanda atau node di dalam, katakanlah di dalam otak memori saya, yang kemudian itu menggerakkan unsur-unsur yang ada di dalam tubuh saya untuk bisa bertahan. Apakah itu salah? Kan tidak. Itu secara logika. Secara logika bisa dijelaskan seperti itu. Nah, inilah model bagaimana pendekatan keselamatan itu memang ada dua versi. Versi yang bersifat rasionalistik dan versi yang bersifat metafisis, subjektif. Dan bagi saya tidak untuk mempertentangkan bahwa kalau misalnya saya sudah menggunakan dupa di rumah, kemudian saya keluar tidak perlu pakai masker dan sebagainya ya, atau saya memiliki berperilaku yang tidak sesuai dengan ketaatan kesehatan, prinsip-prinsip kesehatan, ya tidak bisa begitu. Karena dalam pendekatan spiritualitas itu adalah bersifat holistik. Jadi tidak kemudian mentang-mentang yakin kemudian saya nggak perlu pakai masker. Kalau itulah bagaimana keselamatan itu dijaga dan diraih.
Saya pikir itu menjadi masukan untuk bagaimana kita meningkatkan spiritualitas kita. Rahayu, rahayu, rahayu.